Selamat malam, perkenalkan nama saya Astria Romoli Sianturi, kelas 12 MIA 2 dari SMA N1 Tapung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan titik stasioner. Berikut penjelasan saya. Di sini kita mempunyai soal, yaitu tentukan jenis dan titik dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/2 x pangkat 2. Di mana langkah pertama yang kita cari dulu yaitu menentukan f-aksennya. Di mana untuk menentukan f-aksen kita menggunakan rumus ini, di mana a ini merupakan koefisien, n adalah angka dari pangkat, dan x Untuk menentukan f-aksen kita gunakan rumus ini, di mana a merupakan koefisien, n merupakan pangkat dari koefisien, dan x pangkatnya n-nya. Untuk menentukan f-aksen kita gunakan rumus berikut, di mana a adalah merupakan koefisien, n merupakan pangkat dari koefisien, di mana pangkat dari x nanti kita kurangi 1. Maka dari turunan di atas kita dapatkan persamaan x kuadrat dikurang x. Kemudian f-aksen ini kita sama dengankan dengan 0. Kemudian f-aksen ini kita faktorkan, di mana faktornya kita dapatkan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Jika kita belum yakin bisa kita uji, di mana x dikali x kuadrat sama dengan x pangkat 3, x dikali minus 1 sama dengan min x. Dari sini langsung saja kita sama dengankan, di mana x sama dengan 0 dan x kuadrat dikurang 1 kita sama dengankan 0 juga. Di sini jika dipindah ruaskan maka terjadilah x kuadrat sama dengan 1. Untuk menghilangkan kuadrat di x ini maka sama-sama kita akarkan. Maka terjadilah akar x kuadrat sama dengan akar 1. Maka hasilnya yaitu x sama dengan 1. Maka hasilnya x sama dengan 1. Inilah angka yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan batas-batasnya, di mana x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Untuk memudahkan kita maka kita gambar area batasnya, di mana ini merupakan ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Di sini kita tuliskan pembatasnya tadi, di mana ini adalah 0 dan ini adalah 1. Di sini kita gunakan angka sebelum 0, yaitu saya menggunakan min 2. Di sini angka sesudah 0 namun sebelum 1. Di sini saya menggunakan setengah. Di sini kita tuliskan angka sesudah 1, di mana saya di sini menggunakan angka 2. Setelah itu kita akan menguji angka-angka yang ada di batas ini menggunakan f-aksen. Di sini yang pertama kita uji adalah min 2. Min 2 sama dengan f-aksen x sama dengan min 2 kubik dikurang min 2. Nah, ini hasilnya min 8. Ini karena min jadi kita tambah 2 dengan min 6. Karena min 6 ini lebih kecil dari 0 maka fungsi x di ruang 1 itu turun. Kita gambarkan di sini fungsinya turun. Uji kedua kita gunakan Uji kedua kita gunakan setengah. Uji kedua kita gunakan x sama dengan setengah. F-aksen sama dengan setengah pangkat 3 dikurang 1/2. Di mana di sini kita dapatkan hasilnya 1/8 dikurang 1/2. Untuk mendapatkan hasilnya kita buat persamaannya 8. Maka dapatlah hasilnya 1/4
maka dapatlah hasilnya 1 dikurang 4/8, yang mana hasilnya merupakan min 3 dikurang 8. Karena min 3 dikurang 8 ini lebih kecil dari 0, maka fungsinya di ruang 2 merupakan turun. Di sini fungsinya turun. Selanjutnya yang kita uji adalah X sama dengan 2. Kita tulis Fx sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Karena nilai 6 ini lebih besar daripada 0, maka fungsinya di ruang 3 adalah naik. Kita gambarkan di sini fungsinya naik. Setelah itu kita akan mencari titiknya. Untuk mencari titik kita gunakan persamaan Fx, karena Fx ini sama dengan Y. Untuk mencari titik pertama kita gunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 1/4, 0 pangkat 4 dikurang 1/2, 0 pangkat 2. Di sini kita gunakan 0 karena tadi batasnya adalah 0 dan 1. Sama dengan 0 dikurang 0, langsung saja ya, sama 0. Maka titiknya ini berada di titik 0,0, karena di sini tadi X-nya sama dengan 0 dan Y-nya hasilnya 0, jadi titiknya di 0,0. Yang kedua, batas yang kedua tadi merupakan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurang 1/2 dikali 1 pangkat 2. Sini hasilnya tetap ya 1/4 dikurang 1/2. Untuk mencari hasilnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Sini sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1, 4 bagi 2 2, 2 kali 1 2, 1 dikurang 2, maka hasilnya min 1/4. Maka titik kedua ini maka titiknya berada di 1,-1/4, di mana X-nya tadi 1 dan Y-nya kita dapatkan min 1/4. Setelah itu kita akan tentukan jenisnya, yaitu di titik pertama. Kita lihat gambarnya, di mana di titik 0 fungsinya turun-turun. Ya, fungsinya turun-turun. Jadi di titik 0 ini dinamakan atau termasuk titik belok horizontal. Kita tulis di sini. Maka di titik 0,0 jenisnya ini dinamakan titik belok horizontal. Dan pada titik 1 ini di mana tadi fungsinya turun dan naik, maka di sini termasuk titik maksimum stasioner. Berarti di titik 1,-1/4 ini merupakan titik maksimum stasioner. Ya, kita tulis di sini titik maksimum stasioner. Ya, begitulah cara menentukan jenis dan titik menurut penjelasan saya. Begitulah penjelasan sedikit dari saya tentang jenis dan titik stasioner. Bila ada kesalahan atau kurang paham dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.